Nanain dong. Mulai aja dari tiga tiga aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئا ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. Dan ketika para utusan kami, para malaikat datang kepada Lot, dia merasa bersedih hati karena kedatangan mereka dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka. Dan mereka putra utusan, para utusan berkata, janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dari pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu, dia termasuk orang-orang yang tinggal di binasakan. Ya. Jadi Lut itu kewalahan, ya. Lut itu kewalahan dengan orang yang kaumnya sendiri. Tidak ada satupun yang mau mendengarkan Lut, ya kan? Tapi kaumnya itu tetap melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Walaupun si Lut itu sudah diutus kepada kaumnya. Tapi ketika malaikat diutus ke sana, dia sampaikan kepada Lut, Lut, kamu udah benar. Tetapi kaummu itu yang pembangkang. Di zamannya si Lut itu terjadilah LGBT sekarang. Jadi LGBT itu seperti itu, kembangnya laki-laki dengan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan berpasang-pasangan. Dan itu adalah merusak. Di mana di tempat-tempat terbuka aja biasa aja terjadi seperti itu. Jadi ini, janganlah kamu bersedih hati, Lut. Kami akan menyelamatkan kamu dari dari kaummu, kaumnya. Termasuklah istri dia, termasuk yang tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berita yang disampaikan kepada Lut. Karena ibunya itu istri itu sendiri juga termasuk lesbi, ya. Inna munziluna ala ahli hadhil qaryati rijzam minas samai bima
sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik. Jadi kata Allah, kami akan menurun azab ke kota ini, ke kampungnya si Lut. Karena mereka itu fasik. Kenapa disebut fasik? Dia tahu si Lut itu membawa kepada kebenaran, tetapi dia tetap aja melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh dengan apa yang disampaikan oleh si Lut. Itu namanya fasik. Jadi orang fasik adalah orang yang tahu itu adalah perintah dan larangan, tapi perintah dan larangan itu tetap diabaikan. Itu namanya fasik. Walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun. Dan sungguh tentang itu telah kami tinggalkan suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti. Sungguh Tentang itu telah kami tinggalkan suatu tanda yang tanda yang nyata. mengerti. Orang yang mengerti. Tanda itu adalah Al-Quran. Jadi ayat dan tanda. Bagi orang yang ngerti, orang yang menggunakan akalnya. Yang tidak menggunakan akal itu ya fasik kan. Wa ila madyana akhahum Syu'aiban faqala ya qaumi i'budullaha warjul yawmal akhir. وقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تأسوا في الأرض مفسدين. Dan kepada penduduk Madian kami telah mengutus saudara mereka Su'ib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, hadapkanlah pahala hari akhir, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi berbuat kerusakan. Kalau kasus yang terjadi pada penduduk Madian, diutus lagi seorang nabi namanya Syu'aib, ya kan? Nah, jadi Syu'aib mengatakan kepada kaumnya, janganlah kamu Kemudian kami telah mengutus saudara mereka Su'ib berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, hadapkanlah pahala hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di muka bumi berbuat kerusakan. Ya, jadi Syu'aib itu diutus kepada kaumnya Madian, disuruh menyembah Allah. Jadi orang-orang kaum Madian itu tidak menyembah Allah, dia hanya menyembah selain dari Allah, kemudian membuat kerusakan. Hanya diutus Syu'aib. Ini penduduk Madian yang menjadi utusannya adalah Syu'aib. Lanjut. فَكَذَّبُوا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
mereka mendustakannya, Syuaib, maka mereka ditimpa gempa yang dahsyat. Lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. Jadi Allah dan menyampaikan kepada kaumnya Syuaib sebagai utusan. Tetap juga mereka mendosa, maka ditimpakanlah pada mereka gempa yang sangat dahsyat. Matilah mereka itu semua bergelimpangan karena membangkang juga kepada Allah, karena tidak mau percaya kepada utusan Allah. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. Juga ingatlah kaum Ad dari Semut. Sungguh telah nyata bagi kamu kehancuran mereka. Dari puing-puing tempat tinggal mereka, setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam. Begitu juga kaum Ad, ya kan? Kaum Ad dan Samud. Kaum Ad dan Samud. Apa itu kaum Ad dan Samud? Coba baca lagi. Kaum Ad dan Samud sungguh telah nyata bagi kamu kehancuran mereka. Dari puing-puing tempat tinggal mereka, setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam. Kaum Ad dan Samud itu sudah nyata bagi mereka, nyata, ya kan? Kemudian karena dipengaruhi oleh setan yang menyesatkan mereka. Padahal mereka itu adalah berpandangan tajam dan cerdas sebenarnya kaum Ad dan Samud. Tapi karena dia tidak mengabaikan apa perintah utusan yang ada pada kaum Ad dan Samud, itulah akhirnya terjadilah bencana yang ada di sekeliling mereka. Wa Qarun wa Fir'aun wa Haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Dan juga Qarun, Firaun dan Haman sungguh telah datang pada mereka Musa dengan membawa keterangan yang nyata, tetapi mereka berlaku sombong di dunia, dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah. Ya, begitu juga si Qarun, ya kan? Si Fir'aun sudah diutus oleh Allah namanya Musa untuk memberikan keterangan.
Tapi mereka itu tidak mau mendengarkan, tidak mau, mengabaikan saja apa yang disampaikan oleh si Musa. Akhirnya celakalah mereka, timpakan satu bencana yang besar pada yang tidak mendengar. Jadi tidak, kebanyakan dari mereka itu tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Musa supaya menyembah Allah. Si Qarun mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya sehingga dia tidak peduli dengan apa yang disampaikan oleh Musa. Si Firaun mengaku dirinya adalah seperti Allah dan tidak ada Allah yang lain, hanya dia yang jadi Tuhan, dia yang ngatur segalanya. Itulah kesombongan mereka. Nah, kesombongan itulah yang membuat celaka. Fakullan aqalna bidambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man aqazat usayhatu wa minhum man kasafna bihil arda wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Dengan antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, ada yang ditimpa suara keras yang mengatur, ada yang kami benamkan ke dalam bumi, ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi peristiwa yang dilakukan oleh kaum Qarun, Fir'aun, ya kan, Samud, Su'aib, ya kan, itu semuanya akan ditimpakan bencana kepada masing-masing orang. Kaum Samud, kaum Qarun ditenggelamkan ke dalam bumi harta kekayaannya. Kaumnya si Firaun tenggelamkan di laut, ya kan. Ada yang ditimpakan dengan hujan batu kerikil, ada yang ditimpakan dengan suara yang sangat keras mendegarkan sehingga pecah kuping mereka mendengarkan. Itu adalah sebuah pertanda bahwa apa yang mereka lakukan ditimpakan kepada mereka akibat daripada dia tidak mendengarkan ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh utusan-utusan Allah. Itulah orang-orang yang kaumnya Samud, kaumnya Lut, ya kan, kaumnya Su'aib, Qarun, si Fir'aun. Dan itu adalah orang-orang yang zalim. Allah sebenarnya tidak zalim, mereka sendirilah akibat perbuatan mereka sudah yang menzalimi diri. Itu orang-orang zalim. Jangan dianggap orang zalim kepada orang lain, dia sendiri yang zalim. Apa lagi tadi? Satu, masalu lazim.
masalul lazim. Masalul ladzina taqadu min dunillahi awliya'a kamasalil Oh, Mathalul ladzina taqadu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabut ittakhazat baitan wa inna awhanal buyuti la baitul ankabuti law kanu ya'lamun. perumpamaan orang-orang yang mengambil perlindungan lain selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba sekiranya mereka mengetahui. Ya, itulah orang yang mengambil perlindungan selain daripada Allah diumpamakan seperti sarangnya laba-laba yang sangat lemah. Jika ditiup oleh angin, laba-laba itu tidak punya rumah lagi. Itu seperti itulah orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Ketika diberikan peringatan oleh Allah, dia tidak mau mendengarkan dan tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan. Itulah diumpamakan kaum-kaum yang tadi. Seperti sarang laba-laba itu. Jadi orang yang bertuhan kepada selain daripada Allah ya seperti orang membuat perumpamaannya, dia tinggal di sarang laba-laba. Gampang habis, Rubuh, gampang rubuh. ditiup angin kabur. Ya. Innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai'in wa huwal azizul hakim. Sungguh Allah mengetahui apa saja yang mereka sembah selain Dia, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi Allah lebih tahu apa yang disembah selain daripada Allah, siapa yang menyembah selain daripada Allah. Dan Allah itu tidak bisa dikubulin, ya kan? Seperti Jokowi mengubulin orang Indonesia. Saya kubulin dia, katanya. Saya jual semua kekayaannya. Setelah itu kata Maruf Amin, saya kasih makan pisang aja udah. Itu ngibul, ganti aja dengan pisang. Jadi kata Jokowi, sudah saya jual semua, sudah saya kubulin dia, sudah saya jual. Kata Maruf Amin, saya kasih makan pisang orang Indonesia. Inilah cerita. Nah, ada Jokowi dengan Maruf Amin. Sama pisang sama dengan sepiring nasi. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illal alimun.
Dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang beriman. Jadi perumpamaan yang dibuat oleh Allah itu semuanya untuk manusia, bukan untuk hewan, ya kan? Nah, jadi manusialah yang bisa memahaminya karena dia punya otak, punya akal. Tuh. Jadi bukan untuk Al-Quran itu bukan untuk hewan, untuk binatang, tapi untuk manusia. Bagi mereka yang berilmu ya. Inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai'in wa huwal azizul hakim. Mana? Bertiga. Bertiga kan? Mana saya? Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illal alimun. Sungguh Allah mengetahui apa saja yang mereka sembah selain Dia, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sudah. Terus Ketiga. tiga. Dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia. Dan udah juga. Sudah. Empat. Kenapa empat? Khalaqallahu samawati wal arda bil haqqi inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebiasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Allah itu menciptakan langit dan bumi dengan benar. Sungguhnya yang demikian itu, ciptaan itu adalah tanda-tanda bagi orang yang beriman. Tunggu dek, saya lagi dek. Utsalu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholawatu innas Salawata ya, bukan ngatu. Utsalu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholawata innas sholawata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakan salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan
Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih berat, lebih besar keutamaannya dan ibadah yang lain adalah Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Perintah sholat. Adalah ulang lagi. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bacalah. Apa yang dibaca? Al-Quran. Al-Quran. Kerjakan sholat. Terus dirikan sholat. Sholat itu mencegah pekerjaan yang keji kan. Ya kan? Sholat itu lebih besar dari ibadah-ibadah lain. Dan kemudian lebih besar dari ibadah Allah. Dan Allah mengetahui apa yang dikerjakan. Jadi orang yang baca Al-Quran kalau nyeleweng daripada ajaran Al-Quran itu berarti kan sesat. Itulah permasalahan. Sadaqallahul azim. Udah tidur. Begitu ya. Iya. Nah, lalu sana. Bisa lihat sendiri, lalu sendiri. Nenek ngaji. Ya, bawa. Dikit terus nih. Ya sudah terus sana. Terus sana. Minta dulu sana. Mari yang si taat ibadah. Tidur sendiri, berteriak doang satu lombok. Hilang. Nenek udah selesai makan bubuk.